Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Manusia di channel GBI Kemadau Jakarta. Nah saudara, dalam kesempatan yang baik ini, kembali saya menayangkan sebuah orasi kebangsaan yang disampaikan oleh Abuna Dr. Bambang Norsena di dalam perayaan Natal Polri. Nah, beliau memaparkan tentang Nusantara, menjelaskan tentang sejarah bangsa, lalu kemudian juga menjelaskan tentang kelahiran sampai pada kematian Kristus di kayu salib, lalu kebangkitannya dan kemudian naik ke surga. Nah, sebelum saya menayangkan video ini, mari bersama-sama yang pertama subscribe, like, dan komen channel ini, kemudian nyalakan notifikasinya supaya Anda menerima video kami selanjutnya, kemudian share seluas-luasnya supaya masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup. Nah, mari kita saksikan dengan saksama sebagai berikut. Ayu yang saya hormati Bapak Kapolri Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI beserta Ibu Yuliati Sigit Prabowo, yang saya hormati Ketua Panitia Natal Polri tahun ini, yaitu Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes M. Haritonga, MSI, Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Bimas Kristen, Pak Pontus, Bapak Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi Dr. Andes Bambang Hendarso Daruri, juga para Kapolda, PJU Polres jajaran yang hadir secara online di seluruh Indonesia, secara khusus juga para tokoh agama, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo beserta para romo, juga tokoh-tokoh agama yang hadir, dan saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Pertama-tama saya harus sampaikan bahwa saya belajar teologi, saya belajar sejarah. Namun sesungguhnya berkali-kali saya ralat bahwa saya bukan seorang pendeta, tapi kadang-kadang dipendetakan oleh umat. Tidak tahu umatnya siapa. Bapak Ibu saudara-saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini adalah satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan sebuah tema yang dimintakan kepada saya adalah Banjaran Puja Indonesia. Kata Banjaran itu sebetulnya dari bahasa Jawa yang artinya kisah lengkap tetapi dalam segenggam rangkuman. Misalnya kalau Banjaran Bimoseno itu adalah kisah kepahlawanan Bima, mulai dari kelahirannya sampai paripurnanya tugas sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang tokoh yang hendak diteladani. Nah, kalau kita sekarang berbicara Banjaran Puja Nusantara, sebetulnya yang mau kita sampaikan adalah bagaimana rentangan panjang sejarah Nusantara atau Indonesia ini. Karena begini Bapak Ibu, nasionalisme Indonesia itu adalah sebuah konstruksi sejarah. Mulai kapan kita sadar sebagai orang Indonesia? Toh dahulu kita mengawali perjuangan ini dari berbagai macam keragaman kita, baik suku, ras, agama, daerah, dengan kebudayaan dan segala kompleksitas perbedaan yang lain. Kita berangkat dari orang Jawa dengan Yong Jawa, orang Sumatera, Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Ambon. Tapi sejak kapan sesungguhnya kita diikat oleh keindonesiaan kita? Sebelum bangsa kita sendiri menuliskan sejarahnya, sebetulnya sudah ada catatan-catatan tentang Indonesia, sekalipun tidak disebut dengan nama itu.
Nama Indonesia baru muncul kira-kira abad 19. Dan itu diperkenalkan kemudian paling akhir oleh seorang etnolog dari Jerman yang bernama Adolf Bastian. Yang sebelumnya sudah ada kata Indonesia atau Melayunesia. Tapi kata ini kemudian dipilih Indonesia. Dan kata ini kemudian mengikat kita bersama dengan segala keberagaman kita. Namun ada kata lain yang itu paralel. Kalau kata Indonesia itu bahasa Yunani, Indosnesos. Tetapi sesungguhnya ada kata dalam bahasa Sanskerta yaitu Dwipantara. Dwipa itu pulau, antara itu di seberang. Pulau-pulau di seberang. Yang nantinya kemudian diterjemahkan dalam bahasa Austronesia kita yang asli yaitu Nusantara. Nusa itu artinya pulau dan itu dipakai di banyak sekali wilayah di negara kita. Ada Nusa Penida, Nusa Laut, Nusa Ina, dan itu kemudian mengikat kita bersama. Tatkala istilah itu juga pernah mengemuka lewat seorang tokoh di zaman dahulu yaitu Sri Kertanegara dari Singasari ketika membuat Cakrawala Mandala Dwipantara. Tetapi yang ingin saya bagikan di sini adalah mungkin karena sebuah banjaran saya mencoba untuk mengambil, memetik dari berbagai macam sumber sejarah. Barangkali itu bisa untuk membuat kita bangga menjadi orang Indonesia. Kata seorang Indonesianis yang namanya Dennis Lombard, dia mengatakan bahwa sebuah bangsa yang mewarisi warisan besar kemajemukan di masa lalu, dia akan lebih arif untuk mengelola perbedaan, lebih arif untuk mengelola kemajemukan. Nah, karena ini temanya berkaitan dengan Natal umat Kristiani, maka izinkan saya untuk mengutip sumber sejarah yang paling tua, yang itu nanti bisa direkonstruksikan sebagai sebuah tema besar yang namanya Indonesia. Saya ingin membaca sebuah teks yang ditulis kira-kira pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dan teks itu ternyata adalah teks suci dari Sefer Yesayahu atau kitab Nabi Yesaya yang tercatat di dalam bab 24 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab, sebab itu permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut, dan dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian hormat bagi yang maha adil. Bapak Ibu, mungkin ayat ini sudah ratusan kali kita baca di dalam permenungan-permenungan di gereja, tetapi saya ingin melihatnya di dalam teks aslinya. Di sana ada dua kata yang sebetulnya menarik kita cermati, yaitu kata urim yang diterjemahkan timur. Sebenarnya itu adalah artinya tempat cahaya. Maka kalau di dalam kitab Torah atau kitab Taurat itu disebutkan wa yumer Elohim yehi or wa yehi or, berfirmanlah Tuhan jadilah terang maka terang itu jadi. Itu dari kata ur atau urim. Kalau diterjemahkan dengan negeri-negeri timur itu karena di dalam pustaka-pustaka kuno itu dikenal apa yang dinamakan negeri tempat di mana matahari terbit. Kemudian yang kedua adalah istilah Iye Hayam yang artinya adalah tanah-tanah pesisir laut atau wilayah maritim, sehingga di dalam keseluruhan teks itu berbunyi Alhen Baurim Kabatu Adunai Ba'i Hayam Shem Adunai Elohe Israel. Lalu yang berikutnya dari ujung bumi min kenaf haaret. Jadi ada tiga kata yang menarik di sini. Yang pertama adalah urim atau kota tempat cahaya itu muncul. Yang kedua adalah Iye Hayam,
tanah-tanah pesisir, dan yang ketiga adalah kenaf haaret, yaitu ujung bumi. Tentu ini pemahaman geografis di masa kuno tentang ujung bumi yang secara khusus dikaitkan dengan tempat matahari terbit. Nanti itu kemungkinan akan merujuk kepada Papua. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, itu pun terkait dengan apa yang dinarasikan di dalam pustaka kuno, dan itu tersebut juga dalam kitab suci Kristiani yang diwarisi dari Yudaisme, yaitu yang disebut Tanakh, Taurat, Nebim, Ketuvim. Taurat, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain yang oleh umat Kristiani disebut dengan Perjanjian Lama. Narasi itu berkaitan dengan Raja Salomo atau Nabi Sulaiman dalam istilah yang lebih populer dalam bahasa Arab. Disebutkan dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 10 sampai dengan 12 dan 2 Tawarik pasal 9 ayat 21 mengenai negeri yang dinamakan Ofir, tempat di mana emas itu didatangkan oleh kapal-kapal besar Hiram menuju ke Timur Tengah yang berlabuh di Esion Geber, di sebuah pelabuhan besar di masa kuno di Laut Merah. Nah, yang dipertanyakan Ofir itu letaknya di mana? Ini sesungguhnya menjadi bahan permenungan panjang saya sejak 100 tahun memperingati kebangkitan nasional. Waktu itu acara juga dirayakan di Jogja bersama Sri Sultan, dan juga salah satu penggagasnya adalah seorang sahabat dan senior saya, Romo Rohadi Witakto, yang juga hadir pada saat ini. Waktu itu kita menggumuli tempat Ofir itu kira-kira di mana. Lalu saya membuka catatan-catatan sejarah. Yang pertama, catatan dari seorang sejarawan Yahudi yang menulis tahun 90 Masehi dalam bukunya yang berjudul Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku yang ke-8 bab 6. Di situ disebutkan tentang Operion, yaitu Ofir, yang dikatakan yang kini atau pada masanya Yosefus abad pertama itu disebut De Krisingin, adalah bumi emas, Kolomenen Indikes Estin Auto, yang sekarang disebut bumi emas yang adalah koloninya bangsa India. Nah, ini cukup menarik karena Ofir, tempat emas yang dipersembahkan kepada Raja Salomo atau Nabi Sulaiman, itu asalnya dari Ofir. Dan ketika Santo Hieronymus pada abad keempat kira-kira tahun 380 menerjemahkan pustaka suci Alkitab menjadi Vulgata atau Biblia Sacra Vulgata dalam bahasa Latin, yang diterjemahkan selama 26 tahun di kota suci Bethlehem, di mana kata Opir itu diterjemahkan dengan India. Misalnya di dalam tulisan Santo Hieronymus itu disebutkan bahwa dia mengutip dari kitab Ayub, kitab Nabi Ayub pasal 28-16, di mana teks dalam bahasa aslinya Ibrani Lu Suleh Biketem Ofir diterjemahkan dengan non conferentur tinci India coloribus, yang artinya ia tidak dapat dinilai dengan emas dari India. Nah, pertanyaannya sekarang yang menarik kita renungi, apakah benar India adalah penghasil emas di masa kuno dalam jumlah yang besar? Yang pertama-tama kita mendapatkan catatan dari seorang bapak sejarawan dunia yang bernama Herodotus Halikarnassus di dalam bukunya yang berjudul The Histories, yaitu sejarah. Dia menulis tahun 430 sebelum Masehi, dan dia mengatakan kenapa India memiliki emas dalam jumlah yang besar untuk memenuhi pasar dunia kuno pada saat itu, karena di bagian timur dekat matahari terbit
Mereka memiliki sebuah koloni, sebuah pulau yang sepenuhnya itu berpasir-pasir, dan apabila itu diambil, itu akan menghasilkan emas. Dari situlah India menyiapkan emas untuk pasar dunia. Jadi artinya bahwa India sendiri disebutkan memiliki koloni di sebelah timur. Namun pertanyaannya, apakah benar Indonesia itu adalah koloninya India? Nah, saya harus banyak bertanya ini kepada para sahabat dari agama Hindu, khususnya dari para senior, ya, apakah benar Indonesia itu adalah koloni dari India? Saya membaca Srimad Walmiki Ramayana yang ditulis kira-kira tahun 150 Masehi. Ketika Rama kehilangan istrinya, yaitu Dewi Sita, bahasa Jawanya Sinto, lalu dia mengirim dutanya ke berbagai penjuru, termasuk penjuru timur. Nah, duta itu dipimpin oleh Sugriwa atau Sugriwa. Dan dalam Srimad Walmiki Ramayana itu dikatakan, Yatna Wanto Jawa Dwipam, jelajahilah pulau Jawa, Nusa Jawa, Sapta Raju Pasobitam. Sapta 7, Raju itu kerajaan, 7 kerajaan atau 7 wilayah kerajaan, Pasobitam sebagai hiasan, Suwarna Rupiah Kadwipam, pulau emas, pulau perak, Suwarna Karamanditam, yang memiliki tambang-tambang emas. Jadi artinya sumber sejarah India sendiri yang membanggakan kita menyebut bahwa tanah Nusantara itu memiliki kedaulatan sendiri, maka disebut Saptaraju Pasobitam. Dan di mana wilayah besarnya, tatkala Srimad Walmiki juga menyebutkan Jawa Dwipa Matikramya Sisro Nama Parwata, ujung paling timur dilihat, ujung paling jauh dilihat dari Jawa itu ada gunung, dan gunung itu sangat tinggi. Dalam uraian selanjutnya, dalam deskripsi selanjutnya, bersalju, dan itu sampai menyangkut langit. Dan banyak sekali penulis-penulis Hindu yang itu mengidentikan dengan Papua atau Indonesia. Nah, saudara-saudara, sumber-sumber sejarah kuno sendiri juga mencatat bahwa sesungguhnya apa yang disebut India sekarang itu disebut sebagai Jambu Dwipa, pulau blueberry, karena bentuk benuanya itu seperti buah blueberry. Tetapi di seberangnya ada Dwipantara. Dwipantara itu wilayah kita Indonesia ini. Ada yang mengatakan 7 wilayah kerajaan itu adalah Jawa Dwipa, Pulau Jawa, Suwarna Dwipa, Pulau Sumatera, Berhina Dwipa itu adalah Borneo, Pulau Kalimantan, Sangkat Dwipa itu Pulau Celebes, kemudian Sangat Dwipa itu Nusa Tenggara, Bali Dwipa, dan satunya adalah Jawa Dwipa Matikramya Sisro Nama Parwata, yang tidak lain adalah Papua. Ini tentu membanggakan kita bukan hanya karena romantisme di masa lalu, tetapi merupakan warisan besar bangsa kita yang nanti kita temukan kembali seiring dengan perjalanan bangsa yang besar ini. Dan barangkali temuan-temuan para founding fathers di zaman dulu yang mengikat kita bersama dalam sebuah nation state, negeri kebangsaan, negara kebangsaan yang nantinya kita sebut Indonesia. Dan itu tidak lain juga paralel dengan kata Dwipantara dan Nusantara. Jadi kalau kemudian sekarang ibu kota negara kita namakan Nusantara, itu sebetulnya merupakan sebuah kenangan kembali kepada kejayaan bangsa kita yang dituliskan dalam tinta kencana sejarah dunia saat itu. Seorang geograf dari Alexandria, orang Yunani, namanya adalah Claudius Ptolemaeus. Dia mengatakan Chrysonesos, pulau atau semenanjung emas. Dan itu merupakan Yunanisasi dari apa yang disebut sebagai Swarna Dwipa atau pulau emas yang tidak lain adalah Sumatera.
Nah, saudara-saudara yang saya hormati, apa relevansinya untuk kita mengulang atau mengenang sejarah masa lalu? Saya kira bukan kita untuk merekonstruksi masa lalu, tetapi itu tadi, mensyukuri warisan kejayaan kita adalah memupuk rasa patriotisme dan menjadikan kita ini mongkok bangga memiliki warisan negara yang begitu besar yang kita kelola dengan arif karena warisan kemajemukan kita. Sumber-sumber Tiongkok menyebut negeri yang kita huni ini antara lain Kunlun, penduduk yang banyak, negeri yang berpenduduk banyak, yang tidak hanya merujuk kepada banyaknya penghuni atau rakyat di wilayah ini, tetapi juga kemajemukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cara makannya, pola hidupnya, pola keyakinannya. Dan itu menjadi warisan besar bangsa kita yang nanti dibingkai dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai seorang insan Indonesia, saya terus menekuni, menumbuh kembangkan kebanggaan sebagai bangsa yang tidak boleh kita kianati, yang tidak boleh kita tidak rawat kemajemukan ini. Karena ini adalah pesan dari para leluhur bangsa yang seharusnya kita sungkemi, kita junjung tinggi, kita laksanakan untuk Indonesia di masa depan. Secara khusus barangkali menjelang tahun politik yang mungkin saja banyak sekali yang mengangkat politik identitas, yang itu semua adalah mendurhaka terhadap warisan kemajemukan kita. Karena itu saudara-saudara, melalui pesan Natal yang tadi saya kutip, bahkan mungkin itu adalah banyak orang yang bisa berbeda tafsir, tetapi karena konteks Nabi Yesaya berbicara itu adalah nubuatan akhir zaman. Jadi ada, katakanlah sekarang negeri-negeri pesisir laut itu biasanya para rabi Yahudi abad pertengahan itu menafsirkan sebagai Asyur. Tetapi karena kalau kita melihat banyak catatan-catatan kuno seperti Herodotus, bapak sejarawan dunia itu, seperti Claudius Ptolemeus, Srimad Walmiki Ramayana, Purana-Purana suci Hindu, Pustaka Jataka dari Buddhis, dan juga sumber-sumber India yang lain, serta sumber Yunani, Romawi, maka patut berbanggalah kita sebagai bangsa Indonesia. Jangankan satu generasi, 10 generasi pun tidak bisa menghilangkan yang namanya Rahang Batak atau Sipit Tionghoa, Ikal Mayang Papua atau Kuning Langsat Manado. Karena Tuhan yang Maha Kuasa telah menakdirkan kita yang menghiasi, menghuni seluruh wilayah yang kita sebut Nusantara atau Indonesia itu harus menjadi satu, dan itulah tekad kita sebagai bangsa Indonesia. Terakhir saudara-saudara, saya ingin membingkai apa yang saya sampaikan ini dengan sebuah bentuk tembang mocopat. Jadi tentang rasa hidup yang digambarkan sebagai kehadiran ilahi yang meresapi seluruh ciptaan. Rasane ngurepiku krono momor pamoring sawujud, wujud olah sumrambah ngalam sakalir, lir manis kelawan madu endi rasa ne ing kono. Jadi rasa hidup saudara-saudara itu berada di mana-mana karena merupakan cerminan dari kehadiran Tuhan. Baik itu adalah kehidupan insani dan kehidupan seluruh hayati, itu semua bersaudara. Bukan hanya
apa yang disekatkan muamalah ma'al kholik, tapi muamalah ma'an nas dan muamalah ma'al makhluk, semua itu adalah bersaudara. Kata teman-teman Hindu Tattwam Asi. Karena pemahaman seperti inilah tahun 1894 ditemukan kakawin negara Kertagama. Diterbitkan kemudian tahun 1902. Dari kitab ini kita dapat memperoleh kata Pancasila. Pancasila ya kegenten teteki hayua lupa. Pancasila hendaklah dipegang teguh dan jangan sampai dilupakan. Dari kitab ini pula kita mengenal salam keramat kita merdeka, mahardika. Dan juga saudara-saudara, penemuan ini menunjukkan sebuah wilayah yang kemudian mengikat para founding fathers kita, mewarnai perbincangan-perbincangan di BPUPKI tentang wilayah Indonesia. Jadi secara berurutan, lahirnya Budi Utomo tidak lain disemangati oleh penemuan negara Kertagama, sehingga R. Supomo mengatakan seandainya kakawin ini tidak ditemukan, mungkin Budi Utomo tidak berdiri. Dan yang kedua, penemuan Candi Borobudur pada zaman Raffles. Lalu dia mengatakan, di mana budi utama kita yang mulia itu, yang pernah melahirkan sebuah prestasi besar peradaban, membangun Borobudur, membangun Prambanan. Kenapa negeri kita sekarang menjadi saling membunuh dan membakar dan merusak ibu kita, ibu pertiwi kita? Maka lahirnya Budi Utomo, lalu melahirkan Kongres Pemuda yang akhirnya kata Pak Yamin disebut Sumpah Pemuda. Kemudian lahirnya Proklamasi 17 Agustus 45. Itulah sebagai bentuk rediscovery of our nation, yang dahulu disebut Dwipantara, lalu Nusantara, dan sekarang kita sebut Indonesia. Hidup-hidupilah Indonesia, tumpah darah kita dengan penuh pengabdian, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh integritas untuk menatap masa depan bersama dan optimis di mana negeri ini tetap akan eksis sampai akhir zaman, karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih saudara-saudara, dan izinkan saya memekikkan salam keramat kita. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saudara yang kasih Tuhan, tadi kita telah mendengarkan bagaimana orasi kebangsaan yang disampaikan oleh Dr. Mbah Norsena, sekaligus juga menyampaikan pesan Natal kepada anggota kepolisian yang bertugas di negeri ini. Dan apa yang beliau sampaikan itu luar biasa bagus, membukakan wawasan kita untuk lebih maju. Nah, oleh karena itu, saudara, biarlah apa yang disampaikan oleh beliau ini menjadi pegangan bagi kita semua untuk kita pelihara Nusantara, negara Republik Indonesia dengan baik. Jaga persatuan, jaga kekayaan alamnya, budayanya, supaya bangsa lain tidak mudah memecah belah kita. Semua penduduk Indonesia, baik penduduk asli maupun pendatang di berbagai negara manapun, berkewajiban menjaga kedaulatan bangsa, menjaga kesatuan bangsa ini, karena kita mencari nafkah di negeri ini, kita menghirup udara di negeri ini. Jangan merusak negeri ini dengan tujuan apapun, tapi peliharalah bangsa ini dengan cara yang baik, dengan bermartabat. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Ketika jadi politisi yang baik. Dan menjadi masyarakat, menjadi tokoh agama yang baik, menjunjung tinggi kebenaran yang sejati. Demikian tayangan saya kali ini, sampai ketemu.